Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon guys. Yeah, still with me Dewi Sri Kuning will explain you about another tenses, another kinds of tenses. That is about future tense ya. Jadi kalian sudah mengerjakan latihan-latihan future tense-nya tadi ya. Apakah kalian sudah memahami atau belum ya? Jadi kita sudah membahas ya bahwa dalam bahasa Inggris ya itu ada bentuk-bentuk tenses yang kita pelajari ya. Ada yang namanya present, past dan juga future. Nah, intinya itu tiga itu ya. Present itu sekarang, past itu lampau, future itu yang akan datang. Jadi yang akan kita pelajari di sini itu future tense atau tenses yang waktu yang akan digunakan itu adalah besok. Nah, dan ada satu lagi yaitu tentang continuous tense yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan ya. Oke, dan fokus kita di kesempatan hari ini yaitu tentang future tense ya. Adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi belum terjadi nih, belum terjadi saat ini ataupun besok ya. Jadi masih planning ya, planning. Oke, dalam future tense itu kita menggunakan auxiliary atau auxiliary itu adalah kalimat pembantu yang menghubungkan antara subjek dan juga objek. Jadi kalau subjeknya itu bisa I, you, they, we, she, he, it, objeknya itu apakah dia kalimat verbal atau kalimat nomina. Nah, di tengah-tengahnya itu kita menggunakan auxiliary ya. Contohnya nih misalkan I will go to school. I itu subjeknya, will itu auxiliary-nya atau penghubung dari ke kalimat kata verbanya. Di situ kan go. Go itu kan termasuk kalimat verba atau yang melakukan ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan kalau dalam future tense itu kata auxiliary yang kita gunakan adalah will. Will itu sama dengan be going to. Jadi sama saja. Will itu sama dengan be going to. Bisa kita gunakan kedua-duanya. Nah, dan be di sini itu bisa tenses present yang kita gunakan bisa am, is ataupun are ya. I will go to school. Nah, kalau kita ingin menggunakan be going to, nah sekarang be-nya tadi apa? I itu pasangannya apa? Oh, I itu am. Berarti I am going to school. Nah, begitu caranya ya. Oke, bisa kita baca model auxiliary verb will dan phrase model be going to or am, is, are, going to sama-sama dapat digunakan untuk membicarakan masa depan. Ketika membicarakan tindakan di masa depan, will biasanya untuk tindakan spontan atau keputusan untuk melakukan sesuatu secara sukarela. Sedangkan be going to untuk tindakan yang telah direncanakan sebelum diungkapkan. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau sesuatu itu spontan, ya langsung kita gunakan I will go to school ya. I will eat, ya saya mau makan. Ya, tapi kalau misalkan sudah artinya lebih santai, sudah kita planningan kita mau apa nih? Berarti I am going to eat, misalkan seperti itu. Jadi langsung saja kita ungkapkan dengan menggunakan be going to, ya. Oke, fungsi simple future tense ya. Yang pertama itu menyatakan hal yang dapat dilakukan di masa depan, ya. I will do my art project after dinner. Saya akan melakukan pekerjaan seni saya setelah makan. Ya, berarti kan nanti malam nih setelah saya dinner, setelah saya makan malam, saya mau melakukan pekerjaan kesenian saya. Berarti I will do. Ya, jangan lupa kalau present itu menggunakan verb 1, ya. Past tense menggunakan verb 2. Kalau future tense itu menggunakan kata will plus verb 1. I will do my art project ya. Oke. Kemudian yang kedua, membuat keputusan spontan saat berbicara. I forgot to phone my father. Saya nih kelupaan nih untuk nelpon ayah saya. I will phone him now. Saya akan nelpon dia saat ini juga. Berarti I will phone. I plus will plus verb 1 ya. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk menyatakan keputusan yang sudah sebelumnya dibuat. Nah, ini planning tadi ya. We are going to on holiday next month. Jadi kita akan pergi liburan minggu depan. Kemudian sebagai prediksi masa mendatang, merupakan perkiraan atau pendapat saja. My friends will be here soon.
my friends will be here soon ya. Jadi my friend itu kan ya teman-temanku akan. Nah, mengapa menggunakan be? Be di sini itu fungsinya sebagai to be. To be karena here itu adalah kalimat nomina. Ya kan? Bukan kalimat ya, nomina bukan kalimat verba. Ya kan? Jadi untuk melengkapi kalimat ini kita menggunakan kata be ya. Jadi be itu sama saja seperti am, is, are. Tapi karena ini kalimatnya adalah future tense dan sudah menggunakan will, oleh karena itu kita menggunakan tambahan katanya be ya. Oke, tapi tidak usah kalian pusingkan ya. Intinya kalau sudah ada kata am, is, are, were, was, will ya, kalau plus kalimat nomina itu tidak usah kalian dobelkan auxiliary-nya ya, tapi menggunakan kalimat be ya. Oke. Kemudian tawaran untuk melakukan sesuatu. He will show you your room. Dia akan menunjukkanmu ke tempatmu. Maksudnya ruanganmu itu akan ditunjukkan olehnya gitulah ya maksudnya. Oke, jadi ini sebagai fungsi dari future tense ya. Nah, kemudian time signalnya untuk future tense itu ada today, tonight, tomorrow, soon, next ya, dan lain sebagainya bisa kalian baca ya. Nah, contoh kalimatnya I will go to school. I will plus verb 1. She will verb 1. They are going to. Nah, karena di sini kita menggunakan be going to. Be dari they itu pasangannya are. They are going to. Dani will take a bath twice a day ya. Oke, jadi tidak usah kalian pusingkan apakah saya harus menggunakan will atau be going to. Yang penting formulanya itu benar. Jadi maksud saya seperti ini. Kalau kalian ingin menggunakan kata will, ya sudah, will plus verb 1. I will go. Tapi kalau misalkan kalian ingin menggunakan be going to, bisa juga I am going to go. Nah, jadi subject plus be going to plus verb 1. Jadi walaupun kalian menggunakan will juga atau be going to, yang penting formulanya itu benar ya, menggunakan verb 1 ya. Oke. Dan bentuknya itu ada afirmatif, negatif, and interrogatif. Bisa kalian baca di sini ya. Contoh kita bisa lihat I will think about you. Nah, I will plus verb 1, I will think. Nah, kemudian untuk negatifnya tinggal ditambahkan not. I will not think about you. Dan interrogatifnya kalimat tanya, will I think about you? Ya, jadi untuk rumusnya itu bisa kalian lihat di kesimpulannya ya. Jadi ini ya kesimpulan dari materi tentang rumus yang digunakan tentang future tense ya. Oke, dan ini latihannya yang harus kalian kerjakan. Saya ingin menjadi seorang guru matematik. Berarti I, kalau menggunakan will, I will. Nah, verb satunya menjadi itu apa? Ya, menjadi berarti I will be. Ya, I will be seorang guru matematika, a mathematics teacher. Atau bisa juga I am, ya, I am going to be a mathematics teacher. Itu juga bisa seperti itu. Jadi boleh kalian menggunakan will, bisa juga menggunakan be going to, terserah kalian ya. Tapi kalau untuk mempermudah kebanyakan itu menggunakan will yang menunjukkan sesuatu yang akan datang ya. Oke, jadi this is simple explanation about future tense ya. Oke, dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ini hanya mengulang saja. Saya yakin semuanya sudah memperoleh materi ini semenjak kalian dari SMP ya. Jadi bukan hal baru menurut saya. Jadi silakan kalian pelajari dan diulangi lagi, dibuka lagi catatannya, memori yang lama tentang tenses dalam bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan simple explanation ini bisa membantu kalian memahami materi ini ya. Yang penting kita itu sebagai mahasiswa tidak terlalu buta dengan yang namanya tenses dalam bahasa Inggris ya. Oke guys, thank you very much for your attention. I close by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.